Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengelola Zoom khususnya yang dapat digunakan di dalam pembelajaran jarak jauh. Tentunya kita sudah banyak melihat ya dan banyak memakai ya Zoom ini di dalam pembelajaran. Nah, sebenarnya ada berbagai fasilitas yang disediakan oleh Zoom yang dapat menunjang pembelajaran kita. Apa sajakah itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam video kali ini ya ada beberapa hal yang akan dibahas, kurang lebih sekitar 15 poin. Ya. Untuk yang pertama, kita akan coba untuk membuat temporary email terlebih dahulu. Nah, Zoom ya media conference Zoom ini ya memang menawarkan fasilitas ya conference unlimited dan yang limited, ya kan? Dimana yang unlimited tentunya berbayar ya. Kalaupun yang unlimited tapi tidak berbayar atau gratis, ini hanya diberikan trial ya atau percobaan oleh Zoom maksimal 2 kali ya untuk pengguna baru. Nah, kalau sudah bukan pengguna baru atau akun baru, biasanya memang akan kembali kepada peraturan atau akun terbatas ya, tidak unlimited, dimana untuk conference yang bisa digunakan memang waktunya dibatasi maksimal 40 menit dan jumlah pesertanya 100. Namun kalau kita mau membayar ya paket yang diberikan oleh Zoom untuk conference, maka bisa mendapatkan ya fasilitas conference yang unlimited serta jumlah peserta yang lebih banyak gitu ya, lebih dari 100. Ada berbagai macam paket. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat temporary email di mana barangkali ya, mungkin Bapak atau Ibu guru sekalian perlu membutuhkan conference unlimited ya, di mana ini tidak sering barangkali seperti itu ya, sehingga sesekali kita bisa memakainya tanpa kita harus membayar. Nah, di sini saya sudah punya dua website yang bisa kita gunakan untuk membuat temporary email. Yang pertama adalah Email on Deck dan juga 10 Minute Mail. Sebenarnya ada banyak ya, tapi ini bisa Bapak dan Ibu coba. Oke. Nah, ini kita coba pakai yang Email on Deck ya. Ini ada step 1, kita konfirmasi bahwa kita bukan robot ya. Kemudian kita mendapatkan emailnya. Nah, ini email yang bisa kita gunakan untuk sementara ya. Nah, kemudian kita buka website dari Zoom ini ya. Nah, kita ketikkan zoom.us ya, dimana di sini karena kita ingin mendapatkan akun unlimited ya, maka kita harus mendaftarkan email yang tadi sudah kita dapat di Email on Deck ke Zoom, ya kan? Dimana di sini untuk pengguna awal gratis ya. Nah, ini kita bisa memasukkan tanggal lahir kita, ini bebas saja ya. Ya. Nah, kemudian kita masukkan email yang tadi sudah kita buat di sini ya. Kita masukkan. Jangan lupa kita simpan alamat email ini ya, biar nggak lupa kalau nanti kita mau menggunakannya ya kan. Nah, coba kita cek di sini apakah sudah ada yang masuk. Nah, ini sudah ada ya untuk mengaktifasi akun Zoom kita. Oke. Aktivasi ya. Nah, di sini kita bisa mengisi
bebas aja ya namanya, sesuai dengan yang akan kita gunakan untuk conference ya, karena nanti nama ini akan selalu muncul ya ketika kita membuka akun kita. Kalaupun mau di rename juga masih bisa sebenarnya ya. Oke, kita buat password ya. Ini ada persyaratan ya passwordnya, ada 8 karakter, memuat huruf sama memuat angka ya. Kemudian kita konfirmasi password kita. Oke. Ini tidak perlu dijawab bias ya. Betulkan. Ini kalau kita mau ini ya, nge-share ke rekan atau orang lain ya, tapi kalau tidak juga tidak diisi juga tidak masalah. Langsung ini konfirmasi, kita bukan robot, kita bisa skip ya. Kita coba ya untuk mengecek apakah akun kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan ini unlimited ya. Nah baik, kita akan coba untuk membuat meeting ya, membuat meeting yang terjadwal, dimana di dalam akun ini ya Zoom akan memberikan 2 kali ya untuk kesempatan conference unlimited ya setiap akun baru mendaftar. Memang kita otomatis akan mendaftarnya sebagai akun basic ya, karena akun tidak berbayar, akun gratis. Oke, nah di sini di dalam meeting yang akan kita buat, kita bisa memberikan judul ya yang terkait dengan meeting yang akan kita buat ya, misalnya kelas ya, kelas ekonomi rapat, bisa rapat guru atau rapat yang lain silakan. Kemudian bisa dijelaskan ya deskripsi tentang kelasnya. Boleh macam-macam ya, silakan. Nah ini kapan ya? Kalau misalnya meeting ini diadakan sekali ya, kita bisa menentukan tanggalnya, kapan, kemudian jamnya ya kan, jam untuk bisa mulai meeting tersebut ya. Nanti kita bisa diingatkan juga. Nah ini durasinya berapa lama ya. Kalau memang akun basic ya, ini durasinya maksimal 40. Kalau kita sebagai pendaftar baru biasanya memang ada kesempatan 2 kali tadi ya untuk unlimited gitu ya. Kalau kita mau mendaftar upgrade ya, maka biasanya kita akan ditawarkan beberapa paket. Oke. Nah ini misal ini 1 jam. Nah ini kalau kita mau menentukan waktu-waktu tertentu ya, baik itu hari maupun jam. Kalau kita mau menggunakan meeting ini seterusnya ya, tidak hanya sekali, maka kita bisa menggunakan requiring meeting ya. Apalagi kalau misalnya ya kita menggunakan basic kemudian hanya 40 menit tiba-tiba terputus, maka ini lebih mudah ya untuk kita masuk kembali karena tidak ada jadwal khusus ya. Nah enaknya apa kalau requiring meeting ini? Nah ini kita bisa menentukan juga kapan diadakan ya, apakah daily, weekly atau monthly ya, atau tidak ada waktu yang khusus gitu ya. Nah, kalau misalnya no fixed time ini bilang tadi ya, kalau monthly, nah ini bisa ada ketentuannya ya, setiap tanggal berapa ya, dari kapan sampai kapan gitu ya, sampai berapa kali meeting gitu ya. Kalau saya biasanya menggunakan no fixed time ya, lebih mudah gitu ya. Nah ini untuk ada password ya. Nah di sini biasanya saya menggunakan password, kalau password dari Zoom ini memang tadi ya unik ya, angkanya gabungan antara huruf besar, kecil, angka gitu ya. Nah ini untuk memudahkan peserta meeting kita bisa menggunakan password yang kita berikan lebih mudah gitu ya. Misalnya 1
2, 3, 4. Atau mungkin biar orang lain yang tidak masuk ke meeting tersebut tidak tahu ya, atau paling tidak ada kemungkinan untuk password ini tidak bocor ke orang lain, paling tidak kita membuat kalimat yang hanya diketahui oleh peserta meeting yang kita berikan link tersebut ya. Nah, ini ada passwordnya. Nah, ini untuk meeting ID kita bisa gunakan personal meeting atau generate gitu ya. Oke. Ini otomatis tadi berubah ya, kita kembalikan lagi. Kemudian kalau kita mau mengaktifkan waiting room, kita bisa klik ini. Jadi artinya kalau waiting room ini, orang yang masuk ke meeting kita ini tidak bisa masuk dulu ya ke ruang Zoom-nya sebelum kita ACC gitu ya, sebelum kita kan tidak bisa masuk. Tapi kalau kita tidak membuka waiting room ya, maka peserta bisa langsung masuk selama meeting tersebut sudah kita aktifkan gitu ya. Nah, ini video apakah di on kan atau tidak ya, terserah. Partisipan yang masuk ini kita bisa menentukan apakah partisipan yang masuk ini harus langsung buka video atau tidak. Nah, ini ya. Nah, ini kemudian ada meeting option ya, ada beberapa pilihan. Nah, ini kalau kita klik allow participant to join anytime, artinya walaupun kita belum membuka roomnya, misalnya kita sebagai host ya, sebagai moderator belum membuka meeting roomnya, peserta ya, partisipan ini bisa masuk terlebih dahulu ya, asal jangan membuka waiting roomnya ya. Kalau seperti ini kita klik ini allow ya. Kalau saya biasanya membiarkan peserta masuk dulu ya, baru saya buka meetingnya. Nah, biasanya ketika saya buka meetingnya beberapa peserta sudah masuk. Nah, kalau misalnya tidak, misalnya kita harus mengecek terlebih dahulu siapa pesertanya, apakah ada orang luar atau mungkin barangkali ada orang asing yang masuk, maka kita jangan mengklik ini ya. Kemudian ini mute participant upon entry, artinya ketika peserta masuk ya, ini otomatis suara akan di off kan gitu ya, karena bisa jadi ketika peserta masuk lupa ya kondisi di sekitarnya ya, bisa jadi suaranya masuk apapun itu yang sedang dibicarakan akhirnya terdengar. Nah, ini kita bisa mute. Kemudian automatically record meeting on the local computer, artinya ketika kita memulai meeting tersebut maka otomatis dari Zoom-nya akan merecord ya, merecord tanpa kita klik recordingnya, itu sudah langsung terotomatis gitu ya, terrecord atau terekam gitu. Biasanya kita lupa gitu ya, ada meeting penting kemudian harus ada dokumentasinya, ada recordingnya, kita lupa untuk mengklik. Nah, ini bisa automatically record juga ya. Nah, ini untuk memblok siapa saja, barangkali ada dari negara-negara tertentu, kita membuat rapat internasional gitu ya. Ada negara-negara yang mungkin kita blok, ini bisa ditulis di sini ya. Jangan sampai Indonesia ya, nanti kalau kita ternyata mayoritas peserta rapat dari Indonesia, kita blok Indonesia nggak bisa masuk ya. Tapi kalau tidak ya tidak. Nah, di sini kalau sudah kita save ya. Nah, ini. Nah, di sini sudah jadi ya meeting kita ya, kelas ekonomi. Nah, ini passwordnya tadi, antusias tadi ya. Ini tidak ada waiting room. Hostnya off, videonya. Jadi kita ketika masuk sebagai host, video kita otomatis off ya, nggak langsung kelihatan wajah kita. Nah, ini kemudian participant entry automatically ya. Kemudian di sini untuk requirement meeting ini kita bisa memasukkan. Nah, ini Zoom ini juga terlink dengan Google Calendar, kemudian Outlook Calendar sama Yahoo Calendar, di mana nanti ini bisa ada pengingat ya, setiap kali ada meeting yang berkaitan dengan Zoom. Misalnya kita memang terbiasa menggunakan ketiga platform ini, maka otomatis kita akan di sana ketika kita buka akan terlist gitu ya, terlist schedule meeting kita. Nah, ini ya, ini kalau kita mau masuk ke mana, ini bisa kita harus memberikan izin terlebih dahulu ya untuk masuk. Nah, ini kalau kita memasukkan ke ini, otomatis akan terlinkkan ya. Nah, ini juga bisa ada add Google Meet video conferencing gitu ya.
Kalau tidak juga tidak perlu ya. Nah, kemudian yang lain kita coba lihat di sisi kiri ini ya, ada berbagai macam peraturan ya. Ini untuk tadi profile, kemudian meeting ya. Nah, ini tadi kita sudah, ini upcoming, previous, personal room, meeting templates ya. Nah, ini kalau di yang meeting sudah kita buat jadwalnya, kalau mau dimulai tinggal klik start aja, kalau mau dirubah tinggal klik edit, atau mau dihapus klik delete gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan ini ya, beberapa fasilitas juga. Di sini sebenarnya Zoom ini ada berbagai macam fasilitas ya. Ada seperti papan tulis ya, whiteboard, kemudian annotate ya, kita bisa kasih coret-coretan gitu ya di presentasi kita. Kemudian juga ada breakout room ya, misalnya kita membuat meeting dalam skala besar gitu ya pesertanya, kemudian kita mau membaginya kelompok-kelompok gitu ya, kelompok-kelompok, maka bisa kita buat breakout room di mana di dalam breakout room ini ya peserta bisa masuk ya ke kelompoknya masing-masing. Nanti kita coba ya. Oke. Kemudian kita ini ya, ini untuk webinar, kemudian ini untuk recording. Nah, ini ada settingnya juga ya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk settingan meetingnya, kita coba lihat apakah ada security tadi ya. Nah, ini apakah kita membuka waiting room atau tidak. Kemudian ini ada password ya tadi ya, sudah mau dirubah juga nggak apa-apa tadi, misalnya tadi kita ini. Kalau kita gunakan ini, walaupun misalnya kita tidak menggunakan yang meeting terjadwal tadi, misalnya kita langsung host meeting gitu ya, nanti passwordnya biasanya keluarnya akan sesuai yang kita simpan di sini ya. Oke, kemudian ini personal meeting ID, kemudian apa ini ya. Nah, ini host kita on atau tidak, videonya peserta, kemudian alokasi tujuan di for host ya. Nah, ini bisa kita ini ya schedule juga, misalnya bolehlah peserta masuk duluan tapi nggak sampai sejam sebelumnya gitu ya, misalnya 5 menit 10 menit sebelumnya ya, sebelum dibuka ini bisa join, nggak apa-apa ya. Kemudian selanjutnya ini kalau kita mau mengizinkan ya peserta untuk menyimpan chat yang ada di meeting tersebut ya, kita save ya, kita klik, kita save. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini ada allow meeting participant to send a message visible to all participant. Kalau kita membuka room chat terbuka ya, maka di sini di on kan. Kalau tidak ya berarti dimatikan ya. Oke, kemudian ini untuk private chat di on kan apa tidak ya, ada untuk bisa japri kita atau tidak. Kalau tidak ya di off kan saja. Ini ada auto saving chat, barangkali kita langsung otomatis itu ya untuk di saving atau disimpan ya chat kita. Nah, ini host and participant can send files through the in meeting chat. Nah, ini ya. Nah, ini file transfer ini apakah semua bisa mengirimkan atau tidak, ini kita harus menyeting ini ya. Ini juga ada only allow specific file types, misalnya hanya PDF aja, hanya Word aja, hanya Excel aja. Tapi kalau tidak juga kita tidak perlu mengklik ini. Kemudian barangkali ada maksimum kapasitasnya ya, nggak besar-besar misalnya gitu ya. Nah, ini bisa kita klik ya. Nah, ini ada feedback, kemudian display. Ini kalau ada survei atau tidak ya di off kan aja. Ini ada always show meeting control bar ya. Kalau tidak juga tidak perlu, juga tidak apa-apa. Ini ada screen sharing, bisa atau tidak ya. Allow host and participant to share their screen or content during meetings. Nah, ini ya kalau kita klik berarti ini disable, berarti tidak ada yang bisa men-share gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita men-disable, nah ini ya, disable desktop screen sharing for meeting you host. Whiteboard juga nggak bisa, annotation juga nggak bisa, remote control juga nggak bisa. Maka nggak enak kan ya, kita jangan
jangan deh ya, kita pakai saja. Nah, ini siapa yang bisa share ya atau membagi ya? Apakah hanya kita sebagai host ya, host meeting, atau all participant? Ya, ini ya. Kalau all participant berarti semuanya bisa ya. Barangkali ini rapat penting, hanya host saja yang boleh, maka ya hanya host saja gitu ya. Nah, ini bukan start sharing when someone else is sharing. Nah, ini siapa? Host only atau semua partisipan ya. Coba saya klik semuanya ya, bisa ya, biar tidak berubah-ubah. Nah, kalau host saja memang kita harus otomatis, kalau ada orang lain yang mau men-share di dalam meeting kita, maka kita harus menjadikan dia sebagai host atau co-host. Nah, biasanya kalau akun basic ya atau akun gratisan itu tidak ada co-host, yang ada host saja ya. Tapi kalau akun berbayar biasanya dia ada co-host yang bisa dipilih antara satu atau lebih ya. Disable desktop screen sharing for meeting you host. Nah, ini kita bisa klik atau tidak, terserah ya. Nah, ini ada annotation ya. Nah, kalau kita klik ini berarti semuanya bisa ya. Jadi kalau kita lagi presentasi gitu ya, kemudian kita lagi coret-coret gitu kemudian ada peserta tadi ya, peserta yang lain mau coret-coret itu bisa gitu kan. Tapi kalau kita klik only the user who is sharing can annotate, berarti yang hanya yang men-sharing screen tadi ya, presentasi tadi itu yang bisa ngoret-ngoret gitu ya, apa istilahnya, membuat coret-coretan gitu ya. Nah, supaya barangkali nanti daripada forumnya jadi kacau gitu ya, karena semua ikut coret-coret, apalagi coret-coretnya ngawur gitu ya, tidak sesuai dengan topik pembahasan gitu ya. Nah, ini kita bisa klik ini ya. Tapi kalau tidak, misalnya semuanya boleh ya, kita tidak perlu mengklik ini. Kemudian di sini ada whiteboard. Nah, ini kalau kita on kan berarti nanti nggak muncul ya fasilitas whiteboard. Kalau misalnya kita klik berarti ini muncul ini ya. Kalau kita mau saving ya atau mau merekam apa saja yang kita tulis di dalam whiteboard itu ya. Nah, ini bisa disimpan nih ya. Auto save whiteboard content when sharing is stop ya. Auto, jadi otomatis ya, tanpa kita harus screenshot dulu misalnya. Nah, itu ya. Ini mau disimpan sebagai apa filenya? Bisa sebagai gambar PNG atau sebagai PDF ya. Kalau saya biasanya sebagai PDF ya. Kita save. Kemudian ini ada remote control ya untuk share clipboardnya. Kemudian meeting reaction ya. Meeting reaction ini penting juga, biasanya mau ngasih tepuk tangan ya, kemudian emote love gitu ya atau smiley ya dan lain sebagainya. Ini biar tambah forum yang diadakan atau meeting yang diadakan ini semakin meriah gitu ya. Nah, ini penting, ini biasanya saya selalu on kan. Oke. Allow remove participant to rejoin. Nah, ini kalau misalnya ada yang kita remove gitu ya, berisik nih misal ya, pesertanya ini berisik, habis itu kita remove gitu ya. Ini siapa? Atau misalnya orang asing gitu ya. Ini siapa kok tiba-tiba masuk ke meeting kita remove gitu ya. Maka kalau kita klik ini berarti partisipan atau peserta yang sudah kita remove tadi bisa balik lagi kan gitu. Kalau saya sih biasanya enggak ya. Kemudian allow partisipan to rename themselves ini ya. Jadi namanya bisa dirubah sesuai dengan ini ya. Misalnya aturan di meeting harus pakai nama dengan standar ini. Nah, ini bisa rename ya namanya. Kemudian hide participant profile pictures in a meeting ya. Nah, ini kalau misalnya mau ini ya, mau menyembunyikan ya profil peserta, kalau saya sih 3 ya. Nah, ini kemudian ada report Zoom, kemudian ada breakout room. Nah, ini breakout room ini ya, kalau kita mau menggunakan breakout room sebagai mungkin kita mau membuat kelompok-kelompok kecil di dalam meeting tersebut, nah kita bisa mengklik ini. Oke ya. Allow host to assign participant to breakout room when scheduling. Nah, ini juga kita bisa ya. Ini ada remote support, ini biasanya jarang saya aktifkan ya. Allow meeting host to provide satu persatu one to one. Oke, kemudian close caption, kemudian save caption, online camera control, tidak perlu ya. Nah,
ini virtual background ini penting juga ya, biar semara gitu ya, yang ada di belakang bisa diganti-ganti ya sesuai dengan tema rapat ya. Walaupun mungkin terjadwal, barangkali kita bisa ganti-ganti background gitu ya, biar menarik gitu ya, biar tidak bosan. Oke. Ini identify guest, mungkin auto answer. Kalau kita susah untuk membalas chat, kita bisa ada bot gitu ya, bot untuk membalas pesan. Kalau tidak ya juga tidak perlu diaktifkan. Oke. Ini ada banyak ya sebenarnya ya, silakan simak di sini. Kalau saya sih yang penting-penting tadi ya, breakout room, kemudian whiteboard itu nanti kita akan bahas juga bagaimana menggunakannya, kemudian annotate itu tadi ya. Nah ini tadi kita memperbolehkan partisipan untuk masuk ya sebelum kita select disable, reschedule or request permission, unmute meeting participant and webinar panelists. Nah ini kalau misalnya kita sudah mute ya, kan biasanya berisik itu ya, ada peserta yang lupa untuk memute mikrofonnya ya, padahal lagi ada penjelasan gitu ya. Nah ini kita bisa memute peserta ya. Nah ini kalau kita klik ini, biasanya peserta bisa unmute ya. Oke, baik, insya Allah itu dulu ya. Oke, ini untuk yang basic sampai advance tadi ya. Oke, kalau ini email notification order. Oke, baik, kita coba ini dulu ya. Kita lihat nanti bagaimana tampilannya ya. Ini ada macam-macam sebenarnya ya, ada room management ya, account management ya. Oke, baik. Yuk kita coba lihat schedule meeting kita tadi ya. Kita akan coba buka ya, buka tadi akun kita. Mohon maaf, ini saya back ke meeting dulu ya. Jadi kan sudah tersimpan ya. Ini tadi kita buat lagi. Kalau kita klik schedule meeting tadi ya. Nah ini yang sudah kita buat tadi ya. Kita start open Zoom meeting. Oke, nah ini ya, ini tampilan dari meeting kita tadi ya. Ini nama akun yang saya pakai tadi otomatis ada ya, otomatis keluar. Kemudian kalau kita mau merename sebenarnya bisa ya, mau merename ini. Nah ini mau kita pakai nama siapa ya? Misalnya, ini kalau kita klik ini berarti kedepannya kita pakai nama ini terus gitu ya. Tidak ya, biarkan saja seperti ini. Kemudian kalau kita mau menginvite peserta, sebenarnya kita bisa mengambil dari sini tadi ya, untuk invitationnya. Nah ini tadi ya. Nah ini sebenarnya ada di sini ya, invite linknya, atau kita bisa copy invitation. Nah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengundang peserta kita ya. Di sini kita bisa klik di sini. Ya, di sini ada invite. Nah, di sini ada copy invite link sama copy invitation. Kalau copy invite link ini hanya linknya aja yang kita akan berikan. Tapi kalau copy invitation, nah ini biasanya akan lebih lengkap. Nah, ini juga kita bisa mengirim ke Gmail ya. Bisa kirim ke Gmail juga. Misalnya ada peserta yang kita mau undang lewat email, nah ini bisa terlink ke sini ya. Nah ini kepada siapa, ini bisa kita kasih assalamualaikum, kasih pembuka ya, biar lebih sopan misalnya. Nah ini ya. Bergabung ya, misalnya ini jadwalnya setiap hari Senin jam 13.00 gitu ya. Nah ini bisa kita
kita kirim ya. Nah, ini kita coba yang tadi yang kita copy invitation tadi, kita apa namanya, kita kembali ke Zoom meeting ya, kita kembali ke Zoom meeting. Tadi kan kita copy tadi ya, copy invitation tadi ya. Hasilnya gimana sih nanti? Nah, ini coba kita buka. Ini saya ada platform di sekolah saya ya, kita masuk dulu. Nah, di sini ya sudah masuk. Ini tadi masih kebuka di sini ya. Kita close dulu ini. Nah, kita coba masuk ke salah satu kelas ya. Tadi tentang ekonomi. Coba saya masuk ke sini. Nah, di sini coba ya saya masukkan linknya, turn editing on. Kemudian saya masukkan di sini URL-nya ya. Oke, kita kasih nama. Nah, ini tadi yang Zoom meeting tadi kita ya, kita bisa masukkan juga di sini ya. Linknya ini ya kita masukkan di sini. Nah, ini untuk deskripsinya tadi kita bisa copy paste di sini tadi ya, yang sudah kita copy muncul di sini ya, link dan meeting sama passcode-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa memberikan deskripsinya. Mau dikasih seperti apa ya untuk pembukanya dan keterangan-keterangannya yang dibutuhkan. Ini juga bisa kita masukkan ke platform yang lain ya, yang kita punya sebagai media pembelajaran ya. Kalau sudah, nah ini nanti muncul seperti ini ya. Kita coba lihat ya di, nah ini muncul seperti ini ya, muncul seperti ini. Kalau kita klik ini, kalau misalnya peserta didik atau peserta meeting mau masuk lewat sini ya di copy gitu ya, kemudian dimasukkan ke sini tabnya. Nah, karena ini tadi kita sudah memasukkan ini ya, apa namanya, URL-nya, ini bisa langsung diklik judulnya. Nah, ini otomatis masuk ke Zoom-nya. Oke. Atau bisa juga kita menggunakan, kalau di platform sekolah saya ini ya, atau kita bisa menggunakan label ya, di copy lagi tadi. Ini tadi linknya ya yang saya copy, saya back dulu ke Zoom tadi, saya ambil lagi. Soalnya kalau kita hanya memberikan link saja tanpa kita memberikan meeting ID dan password, kadang ini ya beberapa peserta itu diminta untuk memasukkan password, ada juga yang langsung masuk. Nah, ini perlu kita antisipasi ya. Nah, ini untuk linknya jangan lupa di sini ada link. Nah, di sini. Oke. Ini kita bisa beri judulnya. Ya. Oke, kalau sudah tinggal kita display. Oke. Nah, ini bedanya ya. Nah, kalau tadi dengan label tadi munculnya seperti ini, kalau dengan URL seperti ini. Memang lebih menarik kalau seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti kita tinggal klik ini. Nah, sudah masuk. Nah, ini
otomatis masuk ke sini. Karena kita host ya, kita otomatis tetap menjadi host di sini ya. Oke, baik. Selanjutnya kalau kita mau share ya, share ke orang lain gitu ya, mau share ke orang lain, tinggal kita, tadi kan masih saya copy tadi ya, masih ada di clipboard saya. Nah, saya bisa memberikan ke orang lain ya, tinggal di copy saja. Makanya di sini ini juga kita yang kita tulis surat tadi ini kita bisa copy nih ya, kita bisa copy. Nah, yang mau kita kirimkan lewat email, nah kita klik di sini, kita masukkan aja ke misalnya yang mau kita share gitu ya. Kembali lagi ke mana tadi, ke room kita tadi ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kalau kita mau share video ya, kita mau share video, kita bisa share screen ini ya, share screen. Nah ini ya, karena kita tadi sudah menyeting ya, atau membuat tampilan meeting kita ya melalui settingan tadi ya di awal. Nah ini muncul breakout room ya kan. Kemudian nanti ini ada di dalam share screen ini. Nah di sini ada whiteboard juga yang bisa kita gunakan ya. Ini ada tampilan-tampilan ya. Nah ini di sini kalau kita mau share, ini ada berbagai macam fasilitas yang ada di dalam Zoom ya. Di sini ada, kalau kita mau screen, yang saya buka kan Zoom tadi ya. Jadi nanti kalau saya share screen ini ya, semua yang tampilan meeting kita akan terlihat gitu ya, terlihat kembali. Nah, atau mau kita membuka yang mana, yang ini lagi kita buka tadi ya, yang mana ini bisa kita gunakan. Nah ini kalau saya mau share video, berarti saya buka YouTube ya. Kemudian saya misalnya share video pembelajaran ekonomi ya. Misalnya saya punya video ya, video kelas saya. Nah ini saya back dulu ya. Nah ini berarti saya klik ini, kemudian saya jangan lupa untuk klik share sound ya. Kalau tidak diklik nanti nggak keluar suaranya ya. Atau kalau kita mau men-share suara saja, maka ini kita bisa gunakan yang advance. Di sini ada komputer audio. Nah, ini ya. Nah, ini kita coba share di sini. Nah, di sini sudah muncul ya. Biar lebih menarik di full screen ya. Nah, ini bisa kita mulai. Nah, ini kalau seperti ini ya, ini sudah terlihat ya. terlihat videonya dan suaranya gitu ya. Kalau kita mau berhentikan, ini ada stop share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mau misalnya Selamat datang. Misalnya saya mau share lagi gitu ya, misalnya langsung gitu ya, mau share itu, maka kita langsung aja klik new share ya. Ini bisa langsung keluar lagi, tapi nanti akan yang muncul yang new share tadi ya, yang sebelumnya akan hilang. Kemudian di sini juga kita bisa annotate ya. Nah ini annotate. Kemudian di sini, nah ini jangan lupa kalau kita tidak mengklik start video, karena tadi saya setting kan ketika kita sebagai host ya, kita tidak membuka video kita ya, maka di sini otomatis akan ke close gitu kan. Tapi kalau kita settingnya sudah otomatis kita terbuka ya, muncul gitu kan gambar kita secara langsung.
ini ya. Kalau kita mau memberhentikan share ya, misalnya videonya masih berjalan tapi sudah kita tidak mau memperlihatkan ini lagi, bisa pause ya, atau stop langsung. Nah ini kalau mau memulai kembali bisa resume lagi. Nah ini ya. Kemudian kita bisa melihat sambil, kan ini tampilan ya di dalam meeting kita bisa melihat chat. Misalnya ini ada yang tanya nih di dalam chat. Nah ini kita bisa klik tadi, kita bisa melihat di dalam chatnya tadi ya. Kalau tidak kita bisa close. Kemudian kita juga bisa melihat partisipan yang bergabung di sini berapa orang ya yang masuk sambil melihat tampilan di sini. Kemudian ini ya ada, tadi kan kita otomatis ya di dalam settingan otomatis untuk menyimpan ya. Tapi kalau kita mau men-stop berarti kita pakai stop recording ini ya, otomatis nanti akan kesimpan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak otomatis ya, otomatis menyimpan tadi sebelum kita setting ya, memang settingannya tidak otomatis, maka biasanya memang di ini kita stop dulu ya. Kita stop dulu, biasanya di sini ya, di sini ada, nah ini ada stop recording ya, pause and stop recording. Ini kan prosesnya masih recording kan. Nah ini ya, kita mau stop otomatis kesimpan ya. Ini kalau kita klik nanti bisa langsung kesimpan, atau kita mau di pause saja ya. Oke. Nah kemudian kalau kita mau share materi, ini sama seperti tadi ya. Saya tutup dulu materi saya. Misalnya di sini saya punya infografis ya. Tidak, ini PPT saja ya. Saya buka PPT saya. Ada materi saya. Nah di sini. Nah di sini kita back lagi ke Roomzoo. Nah kita share screen tadi ya. Nah ini supaya menarik kita langsung aja ini dibuka ya untuk tampilannya. Oke. Sebentar. Nah ini. Kita tampilan presentasi ya. Jadi kita bisa menjelaskan ya, menjelaskan materi kita ya, materi pelajaran kita atau materi-materi rapat ya. Nah di sini kita bisa pakai annotate nih. Fungsinya annotate ini bisa coret-coret. Nah ini tadi ya, mau coret-coret misalnya ini kasih lingkaran gini ya, dikasih centang gini ya. Ini saya pakai draw ini ya, maka ini berarti bebas ini ya, bisa berbentuk macam-macam. Nah, ini saya bisa tanda tangan di sini ya. Kalau mau berupa tulisannya lebih rapi, saya biasanya pakai teks ini. Nah, ini kita bisa halo semua. Kita bisa menulis semua ini atau menjelaskan ya, mana yang belum misalnya dia bertanya kemudian kita mau menjelaskan di sini ya, jawabannya ini juga bisa. Kemudian di sini ada berbagai macam bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan ya. Ya. Kasih bintang-bintang biar menarik. Nah, ini karena kalau kita setting semuanya bisa coret-coret tadi ya di setting menu awal, maka biasanya kalau ada yang jahil gitu ya. Ini bisa digambar-gambar ini. Nah, bisa digambar-gambar ya. Nah, ini bisa digini-ginikan juga ya. Biasanya mengganggu rapat ya. Makanya kalau kita sebaiknya kalau kita tidak mau terganggu, maka dari awal dari settingannya tadi jangan diklik, semuanya bisa share gitu ya. Oke. Kemudian kalau mau kita back. Jadi yang tadi yang kita buat tadi hilang ya. Kalau kita mau mengembalikan lagi, ini ya. Nah ini kalau kita mau menghapus, nah ini ada menghapus clear all drawings ya. Nah ini kalau all drawing berarti semuanya ya, semuanya ini bisa hilang. Nah ini kalau clear my drawings berarti yang hilang hanya yang kita coret-coret tadi. Kalau ada orang lain berarti nggak bisa ya. Kemudian atau ini clear viewers drawing. Nah nanti coba ya. Kita buat gambar smiley. Oke. Nah ini kita bisa save. Nah di sini ya, karena kita tadi sudah menyeting mau dibuat gambar atau mau di mana di
PDF ya. Nah ini ada pilihannya ya, mau jadi gambar atau mau jadi PDF. Kalau jadi PDF kita save. Nah ini kita lihat tersimpankah. Nah, ini masih ada ya, ini kita clear aja. Kita close, kita coba cek ya, masuk nggak sih tadi. Nah ini nah ini tadi hasil coret-coretan kita tersimpan ya. Barangkali nanti ada yang mau menjelaskan pelajaran gitu ya, kemudian daripada catat ulang gitu ya langsung disimpan gitu aja. Nah ini untuk yang bentuk PDF tadi ya, semuanya masuk. Oke, kita stop ya. Kemudian kalau kita mau pakai whiteboard ya, kita bisa menggunakan menu whiteboard di sini. Nah, ada whiteboard ya. Oke, nah di sini kita masih bisa menggunakan annotate ini ya. Kalau kita mau menjelaskan misalnya rumus menghitung pendapatan per kapita. Nah, ini ya, misalnya rumusnya adalah PDB di penduduk. Ya, kemudian kalau sudah, misalnya kalau kita mau buat gambar-gambarnya juga bisa ya. Nah ini misalnya kita buat coret-coretannya macam-macam gitu ya, gitu ya. Kemudian ini kan macam-macam. Kemudian kita mau mengedit nih, mengedit yang sebelumnya tadi kan, kita bisa select ini. Nah ini berarti artinya kita bisa mengedit ulang tadi yang sudah kita buat. Atau kita mau menghapus yang ini menghapus yang ini juga bisa, kita delete langsung ya. Oke, baik. Whiteboard ini bisa digunakan bermacam-macam ya. Kita mau apa, coret-coret atau apa, ini juga ada menu eraser ya. Nah ini menghapus tadi. Oke, baik. Nah itu tadi whiteboard ya. Kemudian, nah di sini kita tadi sudah menyeting ya, ada breakout room. Nah di sini untuk barangkali kita membuat meeting atau forum besar ya, ada pesertanya banyak. Kemudian kita mau membagi kelompok-kelompok kecil. Nah di sini kita bisa breakout room. Nah di sini mau kita buat berapa breakout roomnya? Nah ini ya, mau 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya kita mau buat 4 ya. Nah ini ada pilihan nih ya. Ayo, ada mereka bisa masuk secara otomatis, di mana nanti yang mengacak adalah Zoom-nya atau manual ya, atau partisipan atau peserta bisa memilih gitu ya. Coba kita buat yang ini saja ya. Kalau automatically tadi berarti Zoom nanti yang mengacak gitu ya. Kita bebas gitu ya, jadi Zoom yang mengacak. Coba kita kalau yang partisipan bisa memilih, misalnya ada kelompok-kelompok sudah dibentuk, kemudian peserta diminta untuk masuk gitu ya ke kelompok yang sudah ditentukan. Nah ini ya, ini tadi kita bisa membuat nama roomnya ya, misalnya ini kelompok yang dia kelompok namanya kelompok banggai. Kemudian ada kelompok mawar ya, nama bunga-bunga ya. Oke, kita bisa rename ini ya, kelompok apa lagi, bunga, satu lagi bunga sepatu. Oke, kalau mau misalnya mengurangi kelebihan tadi ya, misalnya mau menghapus salah satu room gitu ya, tinggal klik aja delete ya. Kalau mau recruit, nah ini mau nambahin lagi atau mau merubah tadi juga bisa ya, jadi 5 misalnya 15 sebanyak ya. Nah jadi 5, terus hilang deh tadi yang sebelumnya ya.
Ya, atau mau menambah add room ini tadi ya. Ini ada option, nah ini ada macam-macam ya. Breakout room close automatically. Misalnya kita masih batasan waktu gitu ya. Ayo silakan diskusi maksimal 1 jam, maksimal setengah jam. Ini bisa ya. Jadi nanti otomatis tanpa kita minta gitu ya. Ayo segera kembali gitu ya. Itu sudah otomatis ke close gitu ya, tertutup roomnya, kemudian balik lagi ke room utama yang sudah dibuat gitu ya. Nah ini kalau mau memberitahu, nah kira-kira berapa menit lagi waktu habis. Nah ini kita bisa men-setting di sini ya. Oke, baik. Coba kita buka open all room. Nah ini ya, otomatis nanti semua peserta akan diundang ya untuk masuk ke room. Karena ini tadi kita settingnya adalah peserta bisa masuk sendiri, memilih ya. Nanti di tampilannya itu biasanya peserta akan coba untuk langsung bisa masuk ke room masing-masing gitu ya, diklik gitu di sana. Nah ini ya, karena kita kasih batasan waktu, di sini muncul ya waktunya 30 menit tadi ya. Nah ini kalau kita mau memberikan pesan nih ya, misalnya ayo ini tolong dikerjakan, misalnya ya, kerjakan tugas ya, silahkan diskusikan gitu ya kepada semua peserta gitu ya. Maka kita bisa kasih chat broadcast. Nah ini nanti otomatis akan tersampaikan kepada semua peserta yang ada di breakout room. Nah, kalau kita mau meng-close, nah ini klik close all room. Nah ini ya. Nah ini opanya have been given 60 detik untuk meninggalkan. Ini sudah diaba-aba, ayo selesaikan semuanya ya. Oke, baik, itu tadi kalau kita menggunakan breakout room ya. Oke, nah terkadang di dalam forum kita itu ada kondisi-kondisi di mana peserta tadi kan kita sudah menyeting sebenarnya di mute semua ya, tapi ternyata ada yang keklik gitu ya, unmute gitu kan. Kemudian suaranya masuk gitu ya, lagi enak-enakan, lagi enak untuk menjelaskan, ternyata suaranya masuk ya. Otomatis biasanya akan mengganggu gitu ya jalannya meeting tersebut. Nah ini sebenarnya bisa kita mengkondisikan ya. Nah ini ada menu mute all. Nah, misalnya kita pesertanya banyak nih ya, ini saya sendirian. Kalau misalnya pesertanya ada 100 gitu ya atau lebih, ternyata yang lagi on mic banyak gitu ya, lebih dari satu, kan nggak mungkin kita satu persatu gitu ya di unmute gitu ya, di mute, mohon maaf, di mute gitu ya, mute semua satu-satu. Nah ini bisa otomatis kita mute all. Nah ini otomatis, nah semuanya akan mute. Nah ini kalau kita klik ini berarti nanti mereka bisa unmute. Misalnya kita memberikan kesempatan, silakan yang mau bertanya atau berbicara, ini mereka bisa unmute. Nah, ini ya. Kalau kita yes, maka ini otomatis biasanya akan semuanya termute. Oke. Nah, kalau misalnya coretan-coretan tadi ya, berarti kita kalau mengkondisikan yang annotate tadi kan kita settingnya semua bisa coret-coret ya. Makanya kalau bisa jangan di setting semua bisa gitu kan, hanya host saja atau yang share screen atau share materi yang bisa mengannotate. Kalaupun ternyata kita sudah terlanjur menyeting gitu ya, kemudian semuanya coret-coret, nah itu bisa dihapus ya, dihapus melalui tadi kan ada clear all gitu ya, clear all yang semuanya atau yang beberapa saja gitu. Oke. Kemudian tadi kita juga men-setting kan ya, ada chat room di sini. Nah ini kalau di chat room tadi kita membuka chat untuk semuanya, di mana peserta host bisa mengirimkan chat kepada semua peserta. Makanya di sini muncul everyone in meeting ya. Nanti artinya kita menyampaikan chat ini ke semuanya. Atau mau dijapri ya, japri ini bisa ya. Tapi karena saya sendirian, saya nggak bisa menjapri ya. Kalau ada yang lain, ini bisa ya. Kita klik di sini, nanti ada pilihan siapa yang akan kita kirimkan chatnya ya. Ini kalau kita mau share file, nah ini bisa ya. Nah, ini tadi saya tidak menentukan jenisnya, jadi apapun bisa di share di sini ya.
kemudian nah ini kita bisa apa namanya menentukan ya dengan siapa mereka akan bisa chat ya. Kita mau save juga bisa. Nah ini berarti nanti save chatnya akan nah ini meeting save chat ya, akan terekam gitu ya. Ini kalau mau kita perbesar ya, kalau mau diperkecil juga nggak apa-apa. Oke, ini ada pilihan juga di ini sini ya. Coba diperhatikan, ini ada ask all to unmute. Jadi kalau kita mau minta semuanya on mic gitu ya, daripada satu-satu kita unmute ya, ini kita bisa ngomong, kita bisa klik ini untuk semuanya hanya diminta untuk unmute gitu ya. Nah ini kalau kita pengen tahu ya, kita nggak buka waiting room misalnya, kita pengen tahu siapa yang masuk atau keluar, atau mungkin kita buka waiting room tapi pengen tahu yang masuk yang keluar ya, bisa misalnya kita lagi presentasi supaya kita aware gitu ya, kita tahu siapa aja yang masuk, ini bisa ya, kita bisa klik play sound. Nanti kalau ada yang masuk ya baik itu di waiting room atau yang barusan masuk, itu biasanya akan muncul suara cekling cekling gitu ya, jadi ada suaranya. Kemudian kalau kita mau buka waiting room, nah ini tadi kan saya tidak membuka waiting room ya. Nah ini kalau kita klik tadi, maka nanti otomatis kalau ada peserta yang masuk akan masuk di waiting room, nanti akan muncul di sini ya, di bagian partisipan. Kalau kita menyetujui peserta tersebut masuk, tinggal kita admit, dimana nanti di admitnya bisa ada admit satu orang atau admit all gitu ya. Kemudian kalau kita tidak mau mengizinkan peserta lagi, misalnya yang terlambat sudah nggak boleh masuk gitu ya, maka kita bisa log meeting. Nah ini berarti tidak akan ada peserta lain, atau bisa jadi peserta yang tiba-tiba keluar Zoom itu nggak bisa masuk lagi gitu ya. Nah ini makanya hati-hati, kalau bisa sih saya tidak menyarankan log meeting ya, karena biasanya kita terkendala jaringan, keluar kemudian nggak bisa masuk lagi kan. Lebih baik kalau memang kita mau menghandle peserta gitu ya, melihat peserta yang sering keluar masuk atau barangkali yang terlambat, maka lebih baik kita aktifkan waiting room-nya saja. Oke, baik. Tadi ini sudah otomatis merekam ya di sini ya. Nanti kalau kita sudah selesai forum kita, kalau kita mau melihat hasilnya, maka kita stop, atau kalau kita otomatis end ini ya, end forumnya itu otomatis akan sudah terrecord secara otomatis dari Zoom-nya ya. Oke, nah ini ada reaction tadi ya, kita bisa lucu-lucu ya, kita bisa raise hand, kita bisa tepuk tangan kita bisa tepuk tangan, bisa berikan reaction supaya bisa lebih menarik lagi ya. Oke, baik. Kemudian jangan lupa di dalam Zoom itu ya, kadang kita harus menghadapi peserta berbagai macam ya, supaya lebih tampil menarik. Jangan lupa untuk memposisikan diri kita ya. Nah selanjutnya mungkin kita kalau mau melihat ini ya, melihat bagaimana posisi kita di dalam presentasi itu sudah tepat atau belum ya. Nah ini kita bisa memposisikan kamera ya dengan baik. Ini kurang pas ya. Nah ini kita pasin dulu. Kalau bisa sih wajah kita terlihat dengan jelas. Kemudian, nah di sini karena saya menggunakan kamera double ya, di sini ada yang saya buat rekam dan ada yang dibuat zoom. Nah di sini jangan lupa untuk selalu fokus matanya ke kamera yang ada di dalam presentasi ya, yang untuk kita menampilkan presentasi kita, menampilkan diri kita di dalam meeting tersebut ya, supaya ada kontak mata ya. Kemudian juga kita harus memastikan suara kita terdengar jelas oleh peserta, dan ini terkait juga jaringan juga ya, jangan sampai jaringan kita nge-lag, karena bisa jadi ini juga akan berpengaruh terhadap suara yang masuk di dalam presentasi gitu ya, di dalam meeting tersebut. Kemudian jangan lupa untuk bisa menyiapkan
peralatan yang terbaik khususnya untuk kita bisa menggunakan mikrofon seperti ini ya. Jadi bisa kita cek juga sebelum mulai ya, suara kita apakah sudah terdengar jelas atau tidak. Kita juga bisa meminta partisipasi peserta untuk bisa menyampaikan apakah suara kita sudah jelas atau belum gitu ya. Karena memang posisi ini juga penting ya, atau suara kita juga penting agar peserta dapat menyimak presentasi yang kita berikan secara baik ya. Nah, ini sebenarnya ya di sini untuk video ini ada berbagai macam pilihan ya. Nah, ini kita bisa mengganti backgroundnya ya. Saya punya beberapa background mau lebih menarik ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan filter ya. Menggunakan filter. Oke, di sini ada video filter macam-macam ya biar menarik ya tampilan kita. Nah, ini ya. Tapi kalau forumnya ini forum serius jangan menggunakan filter ya. Sebaiknya. Oke. Nah, ini atau kita mau tidak menggunakan background gitu ya misalnya. Berarti kita gunakan non saja ya. Dimana memang saya menggunakan green screen ya di sini. Oke, nah ini saya tulis dulu ya. Oke, baik. Sebentar. Saya ganti backgroundnya ya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ada 15 poin tadi ya yang saya jelaskan. Ada membuat akun ya baru, dimana kalau Zoom itu biasanya akan mendapatkan kesempatan 2 kali untuk unlimited seperti yang sekarang saya lakukan ya. Ini baru yang percobaan pertama kan, tadi kita buat baru tadi. Berarti ada 1 kesempatan lagi nanti. Karena biasanya memang kalau akun unlimited tidak akan ada pengingat ya. 40 menit itu tidak ada ya. Kalau yang akun terbatas yang basic biasanya akan ada muncul pengingat di situ, pengingatnya 10 menit lagi, biasanya diingatkan 10 menit lagi waktu habis gitu ya. Kemudian kita juga tadi mencoba untuk membagikan undangan ya, baik itu lewat WhatsApp maupun lewat platform media pembelajaran kita. Kemudian kita tadi juga coba mengaplikasikan share screen ya, video. Kemudian memanfaatkan whiteboard, kemudian menggunakan annotate ya. Kemudian memanfaatkan breakout room untuk membuat kelompok-kelompok kecil ya di dalam pertemuan kita. Kemudian ada mengkondisikan forum tadi ya. Mungkin barangkali yang tadi suara-suara yang tidak diperlukan yang masuk ke dalam rapat, kita bisa memute semuanya. Kemudian mengelola chat tadi ya, bisa menggunakan chat untuk semuanya atau secara pribadi. Berarti kalau kita tidak mengizinkan peserta untuk chat pribadi ya, maka kita bisa meng-off-kan tadi ya di menu setting yang di awal tadi, di di bagian setting meeting ya. Kemudian kita bisa merekam, ini sedang posisi direkam ya. Nanti kita akan coba lihat di mana hasil rekamannya. Kemudian kita upload, nanti kita akan coba upload rekaman ke YouTube ya. Kemudian ada tadi posisi, saya sudah memberikan tips ya bagaimana posisi yang baik di depan kamera dan kejelasan suara. Oke. Untuk poin yang upload rekaman dan juga menyimpan hasil rekaman ya, kita akan coba di sini. Saya akan close dulu. Ini akan saya stop ya. Nah, ini the record file will be converted to MP4 when the meeting ends ya. Dimanakah nanti masuknya? Nah, kita coba cek di sini. Kalau di komputer saya dia masuk ke bagian dokumen karena di sini ada folder. Nah, di sini ada folder Zoom ya. Di sini semua rekaman yang sudah ada ya dari meeting yang pernah saya lakukan di sini semua ada. Nah, di sini kalau ini tadi posisinya sedang proses ya. Masih proses.
Coba kita lihat yang sudah ada ya. Nah ini, yang ini sudah ada di sini ya. Buka video, nah masuk ke sini ya. Nah ini ada. Nah ini yang sudah terekam. Kita coba ambil yang. Nah ini ya. Nah ini hasil rekaman. Buka kameranya, hasil rekaman. Mas Kenzi, Mas. Kitabnya. Oke. Nah, coba kita masukkan di sini. Saya rename dulu ya namanya. Misalnya ini Mas PPKN presentasi kelompok putra. Di sini ya. Oke, kemudian kita akan coba ini tadi saya buka. Nah, ini saya sudah buka channel saya ya. Kalau kita mau mengupload, tinggal kita klik ini saja tanda video, kemudian kita upload video. Kita pilih file, kita masuk tadi ya ke rekaman yang akan kita upload. Tadi tinggal kita upload. Kita bisa diskusi, ini sudah proses upload. Kita tunggu prosesnya sampai selesai ya, sampai 100%. Baik, nah kalau sudah seperti ini artinya pemrosesan videonya sudah lengkap ya, atau sudah terupload semuanya, tinggal kita tutup saja. Nah, di sini ini misalnya kita tidak mempublikkan gitu ya, tidak publik ya. Nah ini sudah masuk ya video kita tadi yang ada di dalamnya. Nah ini artinya videonya sudah terupload di YouTube. Demikian penjelasan tentang bagaimana memanfaatkan platform Zoom di dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.